Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sobriansyah. Dan di video kali ini kita akan ngoding lagi, kita akan meneruskan kategori Java GUI kita. Dan di video kali ini lebih tepatnya kita akan ngoding menambahkan label dan text field gitu ya. Jadi untuk yang belum tahu, label itu adalah tulisan nanti yang akan kita tampilkan di GUI, sedangkan text field adalah form isian yang nanti kita akan isikan teks yang satu baris aja begitu, tidak multiple baris ya, enggak. Jadi cuma satu baris aja. Oke, jadi sebelum kita ngoding ke arah situ, gitu ya. Di sini saya akan ubah atau saya sudah ubah bahkan saya sudah ubah untuk GUI saya jadi seperti ini. Coba kalau kita running, nah seperti ini. Tapi ini kalau kita resize atau kita fullin layarnya, ya belum apa-apa. Karena kita belum belajar tentang layout manager. Dan mungkin itu akan kita nggak bahas bahkan. Karena mubazir lah gitu. Bukan mubazir, nanti kalau misalnya playlist ini jadi terlalu membosankan lah begitu. Intinya program kita jadi, CRUD kita jadi, dan studi kasus akhir kita jadi. Udah itu aja. Begitu teman-teman. Jadi di sini saya menambahkan 3 panel, yaitu panel sidebar, kemudian untuk area kontennya saya isi panel konten, kemudian yang biru ini adalah panel apa ya? Saya lupa. Panel header nih. Oke. Dan kalau teman-teman nanti bertanya, ini gimana caranya ngasih warna begitu? Nah, sebenarnya untuk ngasih warna bisa seperti video sebelumnya mengenai form ya, form dan panel. Cuman di sini akan saya custom sedikit. Kita memerlukan sebuah kelas, yang ada di package java.awt, nama kelasnya adalah color. Nah, nanti ketika kita akan memberikan warna, gitu ya, berarti panelnya apa, kemudian set backgroundnya gitu ya, kita akan instansiasi objek baru, gitu. Jadi kita nggak manggil nama objeknya, tapi sekaligus kita buat objek, kita kirim ke argumen begitu, atau ke parameter. Nah, kita buat sebuah objek, tapi dengan 3 argumen di sini. 3 argumen ini bukan tanpa maksud ya. Jadi untuk yang argumen pertama, integer, itu adalah red, gitu ya, unsur rednya ada berapa, kemudian yang kedua ada greennya, unsur hijaunya itu ada berapa, kemudian yang ketiga B atau blue begitu. Jadi ada unsur red, green, dan blue, RGB lah begitu. Gitu ya. Jadi untuk gabungan RGB ini red, green, blue menemukan warna tadi begitu. Di sini juga set background saya ubah. Begitu. Sip ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman nanya juga tadi gimana caranya biar muncul di tengah. Ubah aja untuk yang window kita atau frame kita. Set location relative to jadi 0. Udah gitu aja. Beres. Sip ya. Oke, jadi kita akan ngoding aja kali ini. Kita akan ngoding label dan text field. Jadi biar kita nggak lupa atau kita nggak salah tanggap, kita akan buka dokumentasi dari label dan text field. Jadi bisa search aja di Google Java Swing Documentation. Begitu. Kemudian di sini ada Java Swing Documentation, ya tepatnya di sini. Dokumen oracle.com API Swing Package Summary. Kita klik aja. Nah, di sini ada banyak kelas ya untuk Java Swing-nya. Kita scroll ke bawah, kita cari yang JLabel terlebih dahulu. Untuk JLabel. Ya, label. Label digunakan untuk display area for a short text string or an image or boot. Jadi label ini digunakan untuk menampilkan area untuk menampilkan short text atau teks yang tidak terlalu panjang begitu. Ataupun bahkan image. Nah, nanti kita bisa taruh image di label. Tepatnya bukan gambar yang besar ya, enggak, tapi untuk ikonik saja, untuk icon, jadi kecil aja. Atau keduanya bahkan kita bisa taruh teksnya kemudian ikonnya begitu. Oke, kita bisa klik aja untuk JLabel biar kita lebih membaca dokumentasinya. Jadi untuk JLabel ini dia adalah kelas yang hasil inheritance dari kelas Java Swing JComponent. Kelas JComponent di package Java.Swing. Begitu. Jadi untuk yang video kemarin form dan panel itu kan hasil inheritance atau bagian dari container. Nah, sekarang untuk label ini bagian dari komponennya. Begitu ya. Untuk JLabel, kemudian, nah ini udah nih ya, extend dari JComponent. Kemudian di sini teman-teman bisa baca apa itu JLabel.
Oke ya. Dan di sini untuk dokumentasi lengkap banget karena ini website resminya. Nah, kemudian kita bisa scroll ke bawah lagi cari untuk yang konstruktornya. Nah, ketika kita nanti membuat objek, membuat objek JLabel, kita bisa menaruh beberapa argumen yang kita akan store ke konstruktor. Jadi kalau misalnya kita nggak mengirimkan parameter atau tidak mengirimkan argumen ke parameter, berarti kita hanya instansiasi objek biasanya begitu. Nah, kemudian kalau misalnya satu parameter icon, gitu ya, objek dari kelas icon, berarti kita akan membuat JLabel dan berupa iconnya atau specific image-nya. Gitu. Kemudian kalau dua berupa icon dan berupa horizontal alignment. Jadi nanti untuk horizontal alignment ini teman-teman nggak asing lagi kalau misalnya mendengar istilah alignment. Nah, kalau misalnya di Word itu kan teksnya bisa rata kanan, tengah, dan kiri begitu ya. Itu horizontal alignment. Kemudian kalau misalnya parameternya satu aja atau argumen kita satu aja berupa tipe datanya string gitu ya, itu kita akan memberikan langsung teksnya apa. Begitu. Nah, kita mau yang ini aja, mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ataupun bahkan kalau kita nggak mau seperti ini. Oke, jadi awalnya saya mau seperti ini deh. Buat objek dulu. Berarti ini bisa kita pakai metode yang namanya setText. setText. Nah ini. Oke, tapi ini kan kita harus berulang kali ya, atau 2 kali. Nah sekarang kita buat aja teman-teman. Tadi kita udah berbincang-bincang. Jadi kita bisa import java.swing. Nama kelasnya adalah JLabel. Begini. Sip ya. Kemudian di sini saya komentarin deh. Ini komponen gitu. Yang pertama label. Jadi misalnya saya mau di sini JLabel. Oke, kemudian title sama dengan new JLabel. Kalau gini aja berarti kita bikin objek baru, tapi kalau kita langsung seperti ini, tadi ya konstruktor dengan string. Oke, ini berarti kita taruh teksnya apa, begitu. Jadi kita misalnya apa ya, isi data user gitu misalnya. Jadi kalau kita nggak pakai ini kan, kita bisa seperti ini ya. Berarti JLabel titik setText ini, kemudian isinya adalah misalnya isi data user kan begini. Oh sorry ini title gini. Ya, tapi ini 2 kali, kita langsung aja sekaligus. Isi data user misalnya. Sip. Kemudian kita bisa langsung add aja, tapi nanti nggak tampil. Tapi santai aja, kita akan benerin nanti. Kita akan dibagi satu-satu. Kita tambahin di, bukan di sini dong. Di content, add. Oke, jadi di panel content saya tambahkan komponen title. Gini. Udah, kalau saya running nggak tampil tuh di konten. Di konten tuh yang warna putih ya. Oke, nih white. Nah, jadi kita perlu tambahkan height dan width gitu untuk apa ya? Untuk ukuran dari teks tersebut. Untuk wadah ukuran dari teks tersebut. Jadi kita bisa title, oke, atau kita langsung aja set bound ya, biar nggak terlalu lama. Jadi yang pertama untuk yang apa ya, sumbu X-nya saya mau nggak terlalu mepet, jadi 20 pixel, sumbu Y-nya juga 20 pixel. Kemudian untuk width-nya saya mau berapa ya, 100 pixel, dan height-nya saya mau 30 pixel. Begini, coba saya running. Ya, tampil ya di sini. Oke, nah tapi saya mau fontnya digedein. Gimana caranya? Caranya adalah berarti title set font. Ya, kita akan set fontnya. Nah, di sini kita bisa search aja metode set font. Begini, di sini ya. Kita bisa klik aja set font, ini hasil inheritance dari kelas JComponent java.swing package-nya. Kita bisa klik aja di sini set font. Nah, kita disuruh untuk memberikan argumen berupa objek dari kelas font. Nah, kita kan nggak tahu ya. Maksudnya kita buat objeknya bagaimana begitu. Coba kita klik aja fontnya untuk objek fontnya. Nah, kita lihat di
Sebentar, kita lihat di konstruktornya. Nah, di sini nih. Oke, jadi kita akan pakai yang ini teman-teman. Font, kemudian string name, nama fontnya apa, kemudian nanti style dari fontnya apa, kemudian size dari fontnya berapa. Begitu. Nah, untuk fontnya, ini nggak semua font yang kita install di sistem kita bisa masuk di Java atau bisa masuk di JDK. Nah, saya nggak tahu gimana cara dia ngefilterisasi fontnya, tapi yang jelas nggak semua bisa masuk. Nah, untuk ngecek font apa saja yang bisa kita gunakan di Java.GUI atau Java GUI begitu ya, kita bisa buka NetBeans. Ini ala saya saja, mungkin teman-teman punya cara yang lain. Kita buka NetBeans, kita tunggu sebentar. Oke. Nah, kita bisa ke Tools, kemudian Option. Oke, kemudian Font and Color. Nah, di sini nih, di bagian font. Nah, font berikut ini dari awal sampai akhir adalah font yang bisa kita gunakan di Java.GUI. Nah, di sini. Nah, saya menginstal misalnya font Railway atau Roboto itu nggak ada di sini. Itu entah gimana caranya si JDK itu ngefilterisasi fontnya. Saya nggak tahu begitu. Intinya, ini adalah font yang bisa kita gunakan. Oke, beres. Nah, sekarang, saya mau gini, set font ya. Set font, kita bikin objek baru, langsung kita kirim ke parameternya, berarti new font. Nah, tapi sayang sekali, kita harus instansiasi atau kita akan import package dari fontnya. Package dan kelasnya. Ini ada di mana? Java.awt.font. Oke. Jadi di sini mungkin. Import java.awt.font. Sip. Begini. Nah, kemudian kita nanti pakai 3 parameter ya. Pakai 3 parameter. Nah, di sini ada string name, itu nama fontnya. Nama fontnya saya mau Poppins. Koma. Kemudian stylenya, style itu di sini nih. Style. Nah, style itu ada di ini font style. Jadi kita mau plain, bold, italic atau bold, italic. Begitu. Jadi 3 parameter, nama fontnya apa? Font stylenya, size-nya. Gitu. Nah, saya mau plain aja ya. Saya mau plain. Jadi saya bisa panggil properti konstanta dari kelas font. Jadi font titik plain. Nah, integer 0. Kemudian saya mau ukurannya berapa ya? Biar agak gede untuk judul. 30 pixel. Nah, ini satuannya pixel ya. Sip, kalau udah coba di running. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada titik-titik. Bukan berarti saya nulis titik-titik, tapi width kita nggak cukup. Coba kalau kita cukupin deh. Berapa ya? 300 misalnya. Begini. Mudah-mudahan cukup nih. Oke, beres. Cukup ya. Nah, cuman di sini saya mau bold. Nah, teman-teman bisa pakai di sini stylenya bold, kan bisa ya. Begini. Oke, atau jangan seperti ini. Untuk nama fontnya kita ganti untuk yang versi boldnya. Jadi untuk yang stylenya ini tetap di plain aja. Oke, biar ideal begitu. Nah, kemudian nama fontnya kita ganti. Di sini kan ada, saya coba Poppins deh. Poppins, nah di sini ada Poppins Black, ada Poppins Extra Bold gitu ya. Saya mau Poppins Bold aja, ada nggak? Poppins Bold. Nggak ada. Saya mau Poppins Bold. Coba. Kayaknya sih ada ya. Poppins Bold gini. Save running. Nah, harusnya ada. Begini. Sip ya. Jadi untuk font atau label judul ini sumbu X-nya adalah 20, sumbu Y-nya 20 juga, kemudian width-nya 300, kemudian height-nya berapa tadi? 30 ya. Oke, dan untuk width ini atau untuk height ini tingginya kita biasanya sesuaikan dengan ukuran fontnya. Begitu, jadi nggak ngawur. Oke, kemudian untuk label yang kedua, saya mau untuk inputan nanti, jadi saya bisa JLabel. Kemudian di sini apa ya, nama gitu ya, sama dengan new JLabel. Sekalian saya mau isi teksnya nama gitu. Kemudian title. Oh, kok title? Nama, set bounds. Ini X-nya 20. Kemudian Y-nya karena ini udah 20, ditambah 30 berarti total elemennya adalah
50. Saya mau 25 dari sini. Atau 30 sekalian. Jadi 80. Width-nya samain aja 300. Height-nya berapa ya? 20. Gini. Kemudian saya mau set font-nya, berarti nama. Set font. Langsung kita instansiasi objek dari kelas font. New font. Gini ya. Kemudian saya mau fontnya adalah Poppins juga biar konsisten. Semi bold. Jadi nggak bold. Atau medium aja deh. Medium itu ada nggak ya? Medium. Oh ada. Oke, seperti ini. Jadi nggak terlalu bold ya. Begini medium, kemudian font stylenya saya bikin plain. Harus plain kalau saya. Kemudian size-nya 20. Begini. Jangan lupa di add di sini apa nama, di konten di add komponen nama. Sip, kalau sudah kita running. Oke, lumayan ya, lumayan. Atau bahkan ini kalau misalnya terlalu jauh, coba kita kurangin di sini jadi 70 deh. Oke, cukup. Sip, kemudian kita akan langsung lari ke JText Fill. Jadi untuk JText Fill, coba kita back lagi ke sini. Oke, ke halaman awal tadi. Di sini ya. Kita bisa cari JText Fill. Apa itu JText Fill sebenarnya? JText Fill. Nah, di sini. Kita klik. Nah, JText Fill ini adalah kelas yang hasil inheritance dari kelas JText Component dan JComponent. Jadi intinya adalah gini aja. JText Fill itu adalah komponen, begitu. Sip ya. Kemudian di sini coba kita akan review sedikit. JText Fill is a lightweight component that allow the editing of a single line of text. Jadi ini text fill itu adalah sebuah komponen gitu ya, untuk kita mengisikan sesuatu yang intinya kita akan mengisikan sesuatu tersebut atau inputan tersebut single line of text. Jadi teks satu baris, nggak boleh lebih gitu. Nah, nanti ada caranya. Kalau kita kan misalnya mau ngisi alamat kan harus berbaris-baris. Nah, itu bukan di text fill, tapi nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Begitu. Sip, kita untuk menggunakan text fill kita harus import java.swing.jtextfill. Oke, laksanakan di sini. Oke ya. Jadi kita bisa seperti ini, JTextFill. Beres. Kemudian apa lagi? Kita bikin ya. JTextFill apa nih? TXT nama untuk inputan nama sama dengan new JTextFill begini. Nah, ini kalau kita mau buat objek baru. Oke, jadi untuk konstruktornya dia itu bisa ngapain aja? Konstruktor. Oke, untuk membuat objek baru. Kemudian kalau misalnya kita pakai dokumen string text integer column. Nah, untuk integer column ini adalah cara lain untuk membuat width. Oke, untuk membuat lebar. Entah nanti gimana kalkulasinya ya. Jadi kalau kita scroll ke bawah, nah di sini ada konstruktor detail ya. Kita akan belajar gitu. Ini kalau seperti ini maksudnya gimana dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya nih di sini kita taruh string text, berarti kan gampangnya apa ya, kita akan memberikan teksnya, cuman sepertinya nggak perlu begitu. Coba deh gini, langsung aja j atau apa txt nama set bound ini ya, x-nya berapa? Kalau ini udah 70 berarti tambah 20 berapa? 90 100. Oh, ini 20, y-nya 100, width-nya berapa ya? Width-nya 300 deh, biar sama. Nanti kalau kurang kita tambahin. Ini 20. Dan jangan lupa di add di komponen apa? txt nama. Nah, biasanya saya kalau memberikan nama label yaitu apa ya, tulisannya apa, udah gitu aja, intinya tulisannya apa, karena ini nggak akan kita panggil nantinya.
Nah, kemudian jarang kita panggil. Kemudian kalau misalnya text field atau yang komponen berbentuk inputan, itu kita akan namakan dengan txt begitu. Ya, itu ala saya saja. Teman-teman nggak tahu bagaimana. Coba kita running deh. Oke, di sini. Oke, kurang tinggi kayaknya. Berapa? 30 mungkin. Oke, beres. Sip. Nah, ini fontnya masih default nih. Tuh. Ya, kita belum ubah itu. Nah, jadi kalau misalnya ini di sini kita taruh teks, misalnya isi nama Anda deh begitu. Oke, sip, running. Nah, teksnya itu akan ngisi di sini. Jelek ya. Kita harus hapus dulu kalau kita mau ngisi, kan jelek begitu. Jadi kita nggak perlu itu. Kita nggak perlu jadi seperti ini aja. Sekarang kita ganti fontnya. Txt nama, set font. Oke, kita buat objek baru. Begini nama fontnya Poppins aja. Jadi nggak ada style manapun. Kemudian stylenya saya mau plain, harus plain. Dan ukuran fontnya 16 aja deh. Ini running. Nah, beres. Nama Yunus Febriansyah, kan begitu ya. Oke, teman-teman. Kita udah berhasil tuh untuk belajar label dan text field. Gitu ya. Dan teman-teman sudah tahu juga bahwa text field adalah sebuah komponen inputan yang digunakan untuk menginputkan teks satu baris atau single line. Kemudian kalau kita belajar lagi, ada yang perlu kita pelajari nggak ya? Siapa tahu saya lupa begitu. Set font udah. Nah, untuk yang text field ini ada set horizontal alignment ya. Jadi bisa rata tengah, bisa rata kiri, bisa rata kanan juga untuk inputan kita. Kemudian apalagi yang perlu kita pelajari? Sepertinya udah. Oke, udah. Beres ya. Untuk yang perlu-perlu aja lah, karena banyak banget kalau kita mau pelajari semua metodenya, hasilnya dari mana, dan lain sebagainya, itu akan banyak banget lah begitu. Oke, jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sekali lagi kita sudah ngoding dan belajar tentang label dan text field pada Java GUI. Tepatnya kita belajar Java Swing ya, di Swing bukan di AWT, walaupun kita ada beberapa komponen yang kita harus tambahkan untuk men-style atau memberikan gaya pada komponen kita. Di sini kita baru pakai dua, color dan font. Begitu. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Saya Yunus Febriansyah pamit. Saya ucapkan thank you. Terima kasih. Keep learning and keep spirits.